biwajhil karim wa ala wa Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang apabila kita ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, sebab nikmat Allah sangat banyak, nikmat Allah sangat besar. Dan bahkan ketika samudra dijadikan sebagai tinta dan pepohonan dijadikan sebagai pena untuk menuliskan semua nikmat yang telah Allah berikan, maka tentunya samudra tinta itu tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kemudian sepantasnya lah, sepatutnya lah kita berterima kasih kepada Allah, senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang dengan bersyukur itulah kita bersyukurnya kita kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kemudian kufur, tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, maka sungguh siksa azab Allah sangatlah pedih. Maka kalau kita pengen nikmat kita senantiasa ditambah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang salat malamnya beliau yang saking panjang dan lamanya, sampai-sampai kaki beliau sallallahu alaihi wasallam bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, kenapa sampai sebegitunya ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau ini maksum, tidak punya dosa, surganya pun sudah dijamin, firdausil a'la, surga yang paling tinggi, surga yang paling utama. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepingin menjadi abdan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai wujud berterima kasihnya dan bersyukurnya beliau atas kenikmatan-kenikmatan yang besar tersebut, maka beliau sallallahu alaihi wasallam semakin semangat dalam beribadahnya, semakin banyak amal salehnya, dan itu menjadi tanda dari hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Maka bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, bukan hanya meyakini bahwasanya nikmat ini faminallah, bukan hanya kemudian banyak mengucapkan alhamdulillah, tapi
Lebih daripada itu, bagaimana memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk memperbanyak amal soleh, semakin semangat dalam beribadah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini teman-teman insya Allah tergolong menjadi hamba yang pandai bersyukur. Amin. Kenapa? Karena masih muda. Ini kan muda semua nih kan ya. Nah, ada yang SMA, ada yang SMK, ada yang SMP, ada yang SD, ada yang PAUD di sini. Ada yang PAUD, ya. Ada yang kuliah. Ada kuliah, tapi masih jomblo semua kan? Masya Allah. Jomblo visabilillah. Masya Allah. Bersabar, ya. Terus memantaskan diri untuk mendapatkan cinta yang pantas. Masya Allah. Dan akan cici pada waktunya. Ya. Luar biasa teman-teman yang masih muda-muda ini kemudian mau ke masjid, mau duduk di majelis ilmu, maka ini sesuatu banget itu ya. Sesuatu banget teman-teman yang kemudian tidak disibukkan dengan handphonenya, tidak disibukkan dengan gadgetnya, tidak disibukkan dengan pergaulan-pergaulan yang bebas di luar sana, tapi teman-teman luar biasa ya, memanfaatkan masa mudanya untuk mau ngaji, mau bermajelis ilmu, dan mau kemudian cinta pada masjid ya. Dan inilah yang kemudian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang tidak katut ya, tidak apa ya istilahnya ya, tidak mengikuti hawa nafsunya ya, tidak mengikuti hawa nafsunya yang condong mengajaknya pada sesuatu yang fujur, sesuatu yang buruk. Dan ketika kemudian teman-teman nanti ditanya, karena ada beberapa pertanyaan yang nanti akan Allah tanyakan sebagai pertanggungjawaban, an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Umurmu kau habiskan untuk apa dan masa mudamu kau gunakan untuk apa? Maka insya Allah teman-teman akan bisa menjawab dengan mudahnya bahwasanya masa mudanya dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syabun nasya'a fi ibadatillah atau fi ibadati rabbih. Salah satu pemuda yang nanti akan diberikan naungan dalam naungan arsnya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah atau syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Masa muda yang dia isi masa mudanya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, bahwasanya tafaqquh fiddin, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib, fardu, sebagaimana wajib dan fardunya sholat yang 5 waktu dalam sehari ya, 5 kali kan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan alhamdulillah salah satu di antara hikmah teman-teman ini berada di asrama, teman-teman berada di pondok itu bisa kemudian setiap hari selalu tafaqquh fiddin, setiap hari selalu thalabul ilm, setiap hari selalu berada di majelis ilmu, majelis zikir ya dan sebagainya. Maka ini salah satu hikmah, salah satu yang kemudian patut kita syukuri ya. Karena kalau kemudian kita ini berada di rumah masing-masing belum tentu bisa demikian. Kalau di rumah masing-masing ya, belum tentu tiap hari ada jadwal kajian. Kalaupun ada kajian di luar sana, belum tentu Allah berikan kemudahan kita untuk bisa menghadiri dan duduk di majelis itu.
Lah, teman-teman, karena ada di asrama, karena ada di panti, karena ada di pondok, setiap hari tafaqquh fiddin. Setiap hari bermajelis ilmu. Setiap hari ada di majelis zikir. Setiap hari sholatnya terpantau, ya. Kalau kemudian sampai konangan ndak majelis ilmu, ndak ikut majelis zikir, atau ndak kelihatan sholat, maka akan kena hukuman. Dan itu belum tentu terjadi ketika kita di rumah. Betapa banyak orang tua yang kalau anaknya terlambat sekolah marah-marah, tapi kalau anaknya terlambat sholat diem aja. Betapa banyak orang tua yang kalau anaknya nggak dapat ranking marah-marah, tapi kalau anaknya nggak bisa baca Quran, diam aja. Betapa banyak orang tua yang sedih, anaknya nggak bisa ngafalin bahasa Inggris, nggak bisa ngafalin rumus, tapi kalau nggak hafal Quran, nggak sedih. Maka teman-teman yang ada di panti, yang ada di pondok, yang ada di asrama, patut bersyukur karena teman-teman ini mendapatkan suatu kenikmatan yang belum tentu kenikmatan itu Allah berikan kepada yang kemudian ada di rumah-rumah. Teman-teman bisa ngafal Quran, bisa zikir, majelis ilmu, sholatnya terjaga, sholat tahajudnya tiap hari, sholat sunnahnya juga terjaga, disiplin, tertib, ya, dan sebagainya. Maka kemudian patut kita syukuri, alhamdulillah. Makanya pernah suatu ketika ada orang tua yang datang kepada saya, Ustadz, saya pengen anak di pondok, tapi anaknya tidak mau di pondok. Saya pengen anaknya di pondok, orang tua kepengen anaknya di pondok, tapi anaknya tidak pengen di pondok. Bagaimana nih Ustadz? Nah, orang tuanya kebingungan. Kemudian saya tanya kepada orang tua, Bu, kenapa panjenengan pengen masukkan anak di pondok? Oh, supaya hafalan anak terjaga, sholatnya anak terjaga, sholat sunnahnya anak pun juga terjaga, majelis ilmunya terjaga, majelis zikirnya terjaga, ngajinya terjaga, Ustaz. Ya sudah, gampang saja. Panjenengan pulang, sampaikan ke anak, kalau anak tidak mau mondok, tidak mau masuk ke pesantren, berarti anak harus tetap menghafal Quran di rumah, anak harus tetap menjaga majelis ilmunya, anak harus tetap bisa menjaga sholat 5 waktu dan sholat sunnahnya, anak harus kemudian mau dia di program-program ya, terkait dengan hafalan Qurannya, baca Qurannya dan sebagainya. Kalau anak mau, anak tidak mondok tidak apa-apa. Tapi kalau anak tidak mau, ya harus mondok. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, yang sehingga terkadang ada orang tua yang kebingungan. Begitu anaknya tidak masuk ke pondok, akhirnya apa? Orang tua ya sudahlah, sekolah di biasa saja. Orang tua males padahal dalam menjaga sholatnya, hafalannya, ngajinya anaknya. Akhirnya kemudian disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya tidak harus mondok, asalkan bisa menjaga ibadahnya, ibadah wajib dan sunnahnya, bisa menjaga majelis ilmunya, bisa menjaga majelis zikirnya, bisa menjaga tafaqquh fiddin atau majelis ilmunya dan sebagainya. Nah teman-teman, alhamdulillah berada di pondok, ya, berada di asrama, maka patut disyukuri dan jangan sia-siakan pondok, jangan sia-siakan asrama, jangan disia-siakan pantai, mumpung ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Takdim sama ustadz dan ustadahnya, takdim sama pengurus pondok, panti, ya, asramanya harus takdim, harus memuliakan, ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Berikut ini akan kami sampaikan keutamaan belajar Islam atau tafaqquh fiddin, ya. Dan perkataan-perkataan yang nanti akan kami sampaikan, perkataan dari para ulama di masa silam yang kami nukil dari Mughnil Muhtaj, ya. Kitab Fikih Syafi'iyah, buah karya Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah. Ya, dan semoga bermanfaat, ya, dan membuat kita semangat mempelajari berbagai ilmu dalam agama ini. Yang pertama, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul ilm, ya, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu laka hasanatun. Saya ulangi, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu laka hasanatun. Tuntutlah ilmu, belajarlah Islam, karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Ilmu itu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menghendaki kepada kita kebaikan, maka Allah akan fahamkan kita terhadap ilmu. Allah akan mudahkan kita dalam mendapatkan dan memahami ilmu. Berarti nek teman-teman ini bisa duduk di majelis ilmu, kemudian belajar, mendengarkan, mboten gojek, tidak ngobrol sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur, ya. Fokus dalam kemudian memperhatikan ilmu dengan beradab, maka itulah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita ini tidak sempat hadir di majelis ilmu, tidak sempat belajar, baik offline ataupun online, kalaupun belajar kemudian tidak beradab, tidak memperhatikan, sibuk dengan aktivitasnya, yang sehingga ilmu terlewat begitu saja, maka sejatinya Allah sedang tidak menginginkan kebaikan untuk diri kita. Maka alhamdulillah, ternyata bisa hadirnya kita di majelis ilmu merupakan tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan ada pada diri kita. Alhamdulillah. Wa talabahu ibadatun, dan mencari ilmu itu suatu ibadah. Yang namanya ibadah ada pahalanya enggak? Ada. Kok bisa ibadah, Ustaz? Ya, karena melaksanakan perintah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, karena menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Dan bahkan wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Perintahnya baca. Dan ilmu tidak dipisahkan dari membaca. Artinya kalau ingin mendapatkan ilmu ya harus baca. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama kali perintahnya adalah diperintahkan baca. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mudzakaratahu tasbihun. Ya, saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Saling mengingatkan akan ilmu. Ya. Kemudian wal bahsa anhu jihadun, dan membahas suatu ilmu adalah jihad. Oh, luar biasa kan? Membahas suatu ilmu adalah jihad. Ya. Ada di sini yang namanya jihad? Ada? Insyaallah. Kemudian wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah,
mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mau belajar Quran dan yang sudah bisa mengajarkan Al-Quran. Ya, tawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ya. Kemudian balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya maka termasuk sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbah, mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Kalau kemudian Imam Ahmad mengatakan ilmu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Sebab kalau makan dan minum satu hari teman-teman makan minum berapa kali? 3. Ada yang 4? Siapa yang 4? Oh, Masya Allah. Ada yang 5 kali sehari? Oh, siapa? Allahu Akbar. Ahwat juga ada 5 kali sehari. Allahu Akbar. Ya. Tapi tidak apa-apa ya, anti mubadir. Inna mubadir kana ikhwana syayatin. Ya, karena mubadir ini temannya atau saudaranya setan. Lah supaya kemudian tidak ada makanan tersisa, kita butuh orang-orang yang makannya banyak. Ya, untuk kemudian menyelamatkan temannya dari saudaranya syaitan, ya akhirnya makannya dihabiskan. Nah, gitu. Penting teman-teman, orang-orang yang seperti ini penting, ya. Penting. Yang sehingga tidak ada yang tersisa di pondok, ya. Tidak ada yang tersisa di asrama atau di panti, ya. Kalau ilmu itu kita butuhkan bukan hanya 4 kali, bukan hanya 5 kali, tetapi ilmu itu kita membutuhkan setiap saat. Karena orang yang pengen sukses dunia maka dia butuh ilmu, orang yang pengen sukses akhirat dia butuh ilmu. Orang aktivitas dunia butuh ilmu, aktivitas akhirat atau ibadah juga butuh ilmu. Maka ilmu ini setiap saat lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Tetapi jangan sampai kita ini menjadi orang yang apa teman-teman? Abdul Butun. Apa Abdul Butun? Abdul Butun itu hamba perut. Ya, jangan sampai, karena salah satu di antara tazkiyatun nafas adalah jangan banyak-banyak makan. Makanya ya ayyuhas syabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Kalau kita ini teman-teman pemuda, kalau sudah mampu nikah ya nikah. Tapi kalau belum mampu nikah, falyasumhu, banyak-banyak puasa. Jadi kalau sudah mampu nikah ya nikah, tapi kalau belum mampu nikah, banyak-banyak puasa. Karena puasa itu bisa mengekang syahwat, bisa mengekang hawa nafsu. Artinya orang tuh kalau kekenyangan atau dia ini banyak makan, maka hati-hati, dia menjadi sasaran empuknya hawa nafsu, ya, jadi sasaran empuknya syahwat. Apalagi sampai kemudian obesitas. Obesitas tahu ya, gede banget ya, ya Allah. Tapi di sini kita six pack ya, atau one pack. One pack berarti. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perutnya six pack. Jadi kalau Rasulullah itu buka perutnya ada kotaan tacai 6 ya. Wow, perutnya kotak ya, kotak-kotak. Nah, kalau kita kan apa nih? Kotak atau bulat ya? Bulat ya. Insya Allah. Baik, ilmu agama itu lebih baik daripada harta.
Al-ilmu yahruku, ya, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Kalau ilmu akan bisa menjaga diri kita dari yang haram, dari yang buruk, ya. Ilmu bisa menjaga kita dari neraka. Tetapi kalau harta itu teman-teman yang sibuk menjaganya. Wal malu tunqisuhun nafaqah. Harta akan berkurang ketika dinafkahkan. Wal ilmu yazku bil infaq. Namun ilmu malah akan bertambah ketika diinfakkan atau diajarkan. Maka teman-teman yang punya ilmu, maka sampaikan ilmu, dakwahkan ilmu. Ya. Karena dengan ilmu itu didakwahkan, dengan ilmu itu disampaikan, maka ilmu tidak berkurang sebagaimana harta yang dikeluarkan, tetapi ilmu akan bertambah. Ilmu akan bertambah. Makanya tadi balighu, ya, balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, majlis, ya, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majelis ilmu itu lebih baik dari ibadah selama 60 tahun lamanya. Luar biasa kan? Menuntut ilmu, bermajelis ilmu, belajar Islam itu lebih baik dari ibadah selama 60 tahun lamanya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Siapa yang tidak mencintai ilmu agama, maka tidak akan ada kebaikan untuknya. Astagfirullah. Jadi kalau sampai kita ini malas menuntut ilmu, ya, dan begitu sudah ada di majelis ilmu kita ini tidak mau mendengarkan, ya, maka tidak ada kebaikan untuknya, tidak ada kebaikan untuknya. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Imam Syafi'i ini kan bisa dibilang apa? Orang yang paling cerdas. Ini bukan nabi ya, bukan nabi, bukan rasul. Kalau kita berbicara siapa orang yang paling cerdas, ya para nabi dan rasul. Tetapi kalau manusia biasa, ini Imam Syafi'i luar biasa. Karena sudah hafal Quran di usia 7 tahun. Kemudian umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik yang isinya banyak sekali hadis, bahkan ratusan ribu hadis. Al-Muwatta karya Imam Malik dihafal di luar kepala oleh Imam Syafi'i. Lah kalau kita kan di luar kepala, saking di luar kepala nih kayak burangin ya kan, sampai ndak punya hafalan ya. Saya yakin kok kita yang ada di sini termasuk saya tidak ada satupun yang hafal satu kitab. Iya kan? Ada enggak di sini yang hafal satu kitab? Enggak ada. Ya, enggak ada. Tapi kalau Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta, dan para ulama dulu itu kalau belajar gitu. Satu kitab yang tipis-tipis dihafalin dulu. Nanti arba'in ya, misalnya contoh kita nih ya, hadis arba'in dihafalin dulu. Nanti matan apa, tahu matan kan ya? Bukan mantan loh ya. Matan ya, bukan mantan, matan ya. Ya, alfiyah atau jurumiyah ya, yang biasanya belajar bahasa Arab di pondok-pondok ya. Jadi belajar seperti itu. Dihafal-hafalkan ya. Luar biasa Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu teman-teman, kalau teman-teman belajar
biografinya Imam Syafi'i ini juga punya ilmu firasat yang luar biasa. Ilmu firasah, ilmu firasat. Dan ini yang baru saya pelajari. Namanya ilmu, ada yang namanya ilmu firasah, ilmu firasat. Yang terkenal itu ilmu firasatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kalau lihat teman-teman gitu ya, Imam Syafi'i itu kalau lihat orang sudah tahu ini orangnya baik atau buruk. Oh, luar biasa kan? Imam Syafi'i belajar ilmu firasat itu di Yaman. Di mana? Di Yaman. Kurang lebih 2-3 tahun Imam Syafi'i itu belajar ilmu firasat. Jadi ilmu firasat itu ilmu untuk bisa mengerti karakter seseorang hanya dengan lihat saja. Hanya dengan lihat wajahnya saja atau hanya dengan lihat fisiknya saja. Suatu ketika selesai dari Yaman belajar ilmu firasah, Imam Syafi'i ketemu dengan seseorang. Imam Syafi'i kan sedang safar kan ya, sudah selesai belajar dari Yaman, pengen pulang, kemudian malam pengen cari tempat istirahat. Ketemu sama orang. Orang ini dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, Imam Syafi'i batin, ini bukan orang baik. Luar biasa kan? Imam Syafi'i itu gitu. Saya sudah punya filenya. Saya sudah punya file kitab firasah, tetapi sudah di Arapegon. Ini filenya, ini kitabnya di Perpustakaan Nasional. Kenapa jadi Arapegon? Karena dulu karyanya Imam Syafi'i diambil oleh Belanda. Kemudian oleh Belanda, ya seperti biasa, ya kemudian diberikan kepada Indonesia dalam wujud bentuknya Arapegon. Saya punya filenya, dan ini yang baru kami kaji. Yang baru kami pelajari ilmu firasah. Jadi bagaimana bisa melihat orang saja sudah tahu karakternya bagaimana, dia sakit apa dan sebagainya dan sebagainya. Tertarik tidak teman-teman belajar itu? Wah, menarik sekali saya belajar ya. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini bukan orang baik, kata Imam Syafi'i, batinnya. Tapi ini orang aneh. Dilihatnya nggak baik, tapi ini orang datang kepada Imam Syafi'i dengan mengatakan apa? Bapak mau apa? Saya dari ini, saya pengen istirahat. Oh, istirahat di rumah saya saja. Nanti makan saya yang tanggung. Oh, gitu. Akhirnya Imam Syafi'i ini batin. Lah, padahal kalau saya lihat dari ujung rambut, ujung kepala, ini bukan orang baik, tapi kok nawari saya tempat tidur. Tapi kok nawari saya makan, kok ini orang baik gitu loh. Berarti ilmu saya yang saya pelajari di Yaman selama 2-3 tahun batal, ilmu firasah batal nih. Tetapi belum selesai sampai di situ. Akhirnya Imam Syafi'i diterima di rumahnya, istirahat di rumahnya, kasih makan, kasih minum. Dengan batinnya Imam Syafi'i, wes berarti ilmu firasah ini sesat. Tewas aku belajar. Tapi begitu besok harinya Imam Syafi'i mau pulang, Imam Syafi'i pamitan sama ini orang, Pak, panjenengan itu baik sekali, sudah nerima saya di rumahnya jenengan, saya bisa istirahat, saya bisa makan, saya bisa minum. Nanti nek panjenengan datang ke kampung saya, sebut saja Syafi'i, sebut saja Imam Syafi'i, silahkan tidur di rumah saya akan jamu Anda dengan sebaik-baiknya. Kata bapak tadi apa? Tunggu dulu, jangan pulang. Loh, lah kenapa saya tidak boleh pulang? Loh, lah panjenengan tidur, panjenengan makan, panjenengan minum dikira gratis apa? Akhirnya ini orang ngasih totalan, Pak. Oh, ini nginep semalam berapa, makannya, minumnya berapa. Akhirnya kemudian Imam Syafi'i yang awalnya batin bahwasanya ilmu firasah itu batal, sesat, Imam Syafi'i kemudian mengatakan, alhamdulillah, berarti ilmu firasatku benar. Kenapa? Dari bentuk rambutnya sampai ujung kaki ini menandakan orang yang buruk. Dan ternyata terbukti bahwasanya memang dia orang yang buruk, bukan orang yang baik. Ternyata perbuatan baik yang dia lakukan ada pamrihnya, ya, pengen mengambil keuntungan. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan ini bukan orang yang baik. Dan betul, dan itu sudah dipelajarinya di ilmu firasah. Saya punya bukunya.
Ya, saya punya bukunya, saya punya filenya, belajar ilmu firasah. Teman, ini mahal ya dipelajari. Tapi inilah salah satu kekayaan keilmuan Islam. Ternyata Islam itu kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, semuanya dipelajari dalam Islam. Ya, bahkan hanya dengan lihat wajah saja kita akan jadi tahu ini apa organ lemah yang ada di dalam tubuhnya, apa yang sakit, ini karakternya bagaimana, bagaimana potensinya. Ini orang ini cenderung pemikir atau cenderung perasa atau cenderung orang yang suka solusi yang praktis. Itu ada zona-zonanya di wajah. Ya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga teman-teman bisalah diberikan Allah kemudahan untuk bisa mempelajari. Amin. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam perkataan lainnya kembali ke tadi Imam Syafi'i, pernah suatu ketika Imam Syafi'i itu bertamu ke rumah gurunya. Bertamu ke rumah gurunya, kemudian satu, Imam Syafi'i itu makannya lahap sekali. Kaya wong ra tau mangan. Yang kedua, Imam Syafi'i tidak sholat tahajud. Dan yang ketiga, Imam Syafi'i sholat subuhnya ndak pakai wudhu. Akhirnya murid-murid yang lain pada dhon, prasangka yang tidak baik kepada Imam Syafi'i. Jari ini Imam Syafi'i ya, tapi nek mangan kok kaya ora tau mangan, alias apa? Kaya wong geragas. Mosok jenenge imam kok ora salat tahajud. Detur nek pas salat subuh ora nganggo wudu, iki janjane piye to wong iki? Tenan imam apa ora? Tenan ulama atau ndak? Bismillah. Akhirnya apa? Orang tadi yang berprasangka memberanikan diri bertanya langsung kepada Imam Syafi'i. Tabayun. Ini pentingnya tabayun. Imam Syafi'i menjawab, kenapa saya makan dengan lahap? Karena makanan ini dimasak atau makanan dari guruku orang yang soleh, yang sehingga saya pengen ngalap berkah. Makanya salah satu di antara adab ketika kita bertamu kepada para ulama dan disuguhkan makanan, maka makanlah yang banyak. Kenapa? Karena itu makanan berkah. Kenapa makanan berkah? Karena makanan itu dari orang yang soleh, apalagi dari ulama atau dari guru. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang makannya banyak, jangan seudon dulu. Bisa jadi dia itu sedang ngalap berkah. Karena makanan ini dimasak oleh orang yang soleh, oleh gurunya dan sebagainya. Gitu. Yang kedua, kenapa Imam Syafi'i tidak sholat tahajud? Imam Syafi'i tidak sholat tahajud karena Imam Syafi'i sedang meneliti hadis. Lah disebutkan tadi, ya, thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Sedangkan menuntut ilmu, apalagi ini meneliti hadis, itu lebih baik dan lebih utama daripada sholat nafilah. Yang sehingga meneliti hadisnya Imam Syafi'i ini pahalanya lebih besar daripada sholat tahajud. Tapi nek nonton bal-balan lebih mulia sholat tahajud daripada nonton bal-balan ya. Tapi alhamdulillah Maroko menang ya. Oh, alhamdulillah ya. Ya. Terus kenapa Imam Syafi'i sholat subuhnya ndak pakai wudhu? Tayamum ya ndak, wudhu ya ndak. Karena wudhunya Imam Syafi'i belum batal. Jadi sejak dari habis Isya, sejak dari masuknya maghrib, kemudian Isya sampai subuh, Imam Syafi'i belum batal wudhunya. Alias apa? Imam Syafi'i tidak tidur. Kenapa? Sibuk meneliti hadis. Luar biasa. Makanya jangan suka seudon sama orang. Ternyata apa yang dia lakukan itu suatu kemuliaan dan suatu kebaikan yang pahalanya luar biasa. Ngalahkan mereka yang sholat tahajud. Ya, ngalahkan mereka yang sholat tahajud. Ya. Dalam perkataan lainnya Imam Syafi'i berkata, laisa ba'dal faraid afdalu min talabul ilm. Tidak ada setelah berbagai hal yang wajib lebih utama dari menuntut ilmu.
Suatu amalan yang paling utama itu sholat wajib. Karena rukun Islam. Ya, satu apa? Syahadat. Dua, sholat. Tiga, zakat. Empat, puasa. Lima, haji. Jadi sholat nomor berapa? Sholat nomor dua, ya, setelah syahadat. Nah, wajibnya sholat, suatu amalan setelah sholat, satu amalan yang lebih afdol setelah daripada sholat wajib adalah menuntut ilmu. Ya, selanjutnya yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman kebun, maka makan dan minumlah. Qala fama riyadul jannati, apakah yang dimaksud dengan riyadul jannah? Jannah itu kan kebun. Ya, jannah, surga itu kebun. Ya, jannah. Di sini ada yang namanya jannah? Nur jannah ada? Oh, ada nur jannah. Artinya cahaya kebun. Cahaya surga maksudnya. Tapi jannah itu sebetulnya artinya kebun, karena di dalam surga itu terdapat banyak kebun. Jadi kalau nur jannah cahaya kebun, ya. Nah, yang dimaksud nur jannah cahaya surga. Ya, qala apa yang dimaksud riyadul jannah? Halaqah dzikr, yaitu majelis zikir atau halaqah zikir. Halaqah zikir salah satunya adalah majelis Quran dan Sunnah atau majelis ilmu. Ya, dijelaskan oleh Atha, ya, majelis atau halaqah zikir adalah majelis yang di dalamnya membicarakan ilmu halal dan haram, yaitu bagaimana engkau berjual beli, bagaimana engkau menunaikan sholat, puasa, menikah, mentalak, haji, dan semacamnya. Ini yang dinamakan majelis ilmu atau majelis zikir atau halaqah zikir. Imam Asy-Syafi'i berkata pula, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, wajib baginya memiliki ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Dan siapa yang ingin mendapatkan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Maksudnya, nah, kalau kita pengen dapat dunia, dengan ilmu. Dan kalau kita pengen dapat akhirat, ya dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syura ayat ke-20, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman harus perhatikan yang terakhir, penting. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya niatnya untuk mengharap wajah Allah, yang harusnya niatnya karena Allah, yang harusnya niatnya untuk Allah, qul inna salati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Namun ternyata dia nuntut ilmu itu niatnya untuk menggapai dunia, maka di hari kiamat nanti ia tidak akan mencium wanginya surga. Kalau nyium wanginya surga aja tidak bisa, apalagi masuk. Bagi siapa? Mereka yang belajarnya bukan karena Allah, tapi belajarnya semata-mata hanya untuk dunia. Oh, pansos.
Ya. Kata Nurjana, ya Allah. Nur ya. Masya Allah. Insya Allah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga nanti kelak besok Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin. Bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan juga tidak ketinggalan bersama Nurjana. Amin. Masya Allah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.